Halo, hai semuanya. Selamat datang di kanal YouTube Faradila Musli. Kali ini saya mau berbagi resep membuat biji salak. Nah, biasanya biji salak kan bahannya dari ubi ya, teman-teman. Tapi hari ini saya mau buat dari kentang. Gimana sih caranya dan apa aja bahannya? Yuk, bareng-bareng kita lihat. Yang pertama itu saya punya dua lembar daun pandan. Dan ini satu lembarnya tuh saya bagi dua, jadi ada 4 lembar gitu. Kemudian ada satu saset vanili bubuk, ada sekira 200 cc air. Nah, ini boleh air matang atau air mentah karena nanti akan dipakai juga untuk rebus. Ada sekira 100 gram gula merah atau gula Jawa, saya telah sisir. Kemudian ada 100 gram gula pasir, ada 250 gram tepung tapioka atau aci atau sagu atau kanji. Kemudian ada 1 sendok makan garam, ada sekira 300 cc santan kental, ada sekira 250 gram kentang. Sebelumnya kentangnya sudah saya rebus, kemudian saya tumbuk atau saya haluskan ya teman-teman. Kalau saya biasanya pakai ulekan terus dilapis plastik gitu untuk numbuknya. Nah, saya juga punya sekira 3000 cc air. Nah, air ini untuk nanti kalau biji salaknya sudah matang atau sudah direbus nanti dicemplungin ke situ dulu. Nah, kemudian ada santan encer. Santan encernya kira-kira 1/3 panci. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk bareng-bareng kita intip. Oke teman-teman, langkah pertama sebelum kita membuat biji salaknya, kita akan membuat air gulanya. Yang pertama kita nyalakan dulu kompornya. Setelah itu kita masukkan air yang 200 cc tadi atau 1 gelas. Kemudian dimasukkan gula Jawa atau gula merahnya. Dan masukkan gula pasirnya. Kita bisa sambil aduk ya teman-teman. Kita tambahkan juga daun pandan. Daun pandan ini agar harum. Kita aduk-aduk. Kalau di rumah saya biasanya setiap hari itu selalu ada menu bukaan yang manis. Bisa biji salak, kolak pisang, kolak ubi, kolak kolang-kaling, ada pacar Cina, macam-macam deh. Tapi setiap hari biasanya selalu ada dan selalu bikin sendiri. Oke, ini kita aduk-aduk, kita tunggu sampai gulanya larut ya. Oke teman-teman, sambil menunggu air gulanya larut, kita bisa mulai membuat biji salaknya. Yang pertama kita masukkan kentang yang telah ditumbuk atau dihaluskan tadi sebanyak 250 gram. Kemudian masukkan tepung aci atau kanji atau tapioka atau sagunya. Kemudian masukkan garamnya. Garamnya bisa setengahnya dulu ya. Itu yang penting ada rasa gurihnya. Kemudian masukkan vanilinya. Vanili ini fungsinya biar wangi ya. Biasanya tuh saya kalau bikin kemarin kan kayak air gulanya saya pakaiin vanili bubuk ini. Nah, kita bisa mulai campur adonannya. Kita campurnya pakai tangan aja boleh, tapi kalau teman-teman mau pakai spatula juga bisa. Yang penting sebelum mengolah ini cuci tangan dulu sampai bersih. Oke, kita campur terus, kita aduk-aduk. Biasanya saya juga bikin biji salak pakai ubi, tapi kalau yang kentang ini anak saya lebih suka karena teksturnya lebih lembut, tapi tetap dapat kenyalnya dari tepung aci atau sagunya tadi. Ini kita aduk terus ya teman-teman sampai kalis. Oke, kita campur terus teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan air ini. Diaduk terus sampai kalis.
Kalau kurang airnya bisa ditambahkan kalau dirasa kurang airnya. Oke teman-teman, ini tadi adonan biji salaknya sudah kalis. Nah seperti ini ya adonannya, jadi sudah tidak lengket di tangan. Kita bisa mulai mencetaknya. Caranya dibulatkan terus kayak dipencet pakai telunjuk sama jempol. Diulangi terus. Besarnya itu sesuai selera teman-teman. Ada yang mungkin nggak suka terlalu besar ukurannya, bisa dikecilin lagi. Tapi ada yang nggak suka kecil, bisa dibesarin. Jadi sesuai selera teman-teman aja cetaknya. Oke. Ini kita ulangi terus prosesnya ya, sampai adonannya itu habis atau selesai. Oke teman-teman, ini gulanya sudah mulai larut. Nah, penampakannya seperti ini ya. Oke, kita bisa mulai untuk rebus biji salaknya. Oke, ini kita masak airnya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih. Kita bisa tutup dulu. Oke teman-teman, ini airnya sudah mendidih ya, teman-teman bisa lihat. Dan kita akan mulai masukkan biji salak yang tadi kita sudah cetak. Kita masukkan semua biji salaknya. Diangkatnya nanti ketika biji salaknya sudah mulai mengapung di air. Nah itu tandanya berarti biji salaknya sudah matang. Kita masukkan semuanya. Oke, ini sudah masuk semua ya teman-teman. Kita bisa kita bisa tunggu sampai biji salaknya semua mengapung. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat biji salaknya sudah mulai mengapung ya. Ada beberapa yang sudah mulai mengapung. Dan nanti ini kalau udah ngapung semua, baru kita matikan, kita angkat dan kita masukkan ke air dingin yang di sebelahnya itu. Fungsinya biar nggak nempel sih dan cepat dingin. Oke, kita tunggu terus ya. Oke teman-teman, ini sudah mengapung semua biji salaknya. Kita bisa mulai angkat ya. Bisa pakai saringan, atau bisa pakai sendok yang bolong-bolong itu, atau sendok saringan itu. Hati-hati panas ya. Kemudian kita masukkan ke air di sebelahnya tadi yang sudah disiapkan. Oke. Oke, ini semua sudah diangkat ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke air dingin di sebelahnya yang tadi sudah disiapkan. Oke. Sekarang kita mau masak santannya atau kuahnya ya. Ini yang bisa kita pindahkan. Kita masak santannya yang tadi sudah disiapkan, santan encernya. Dan kita saring gula yang tadi sudah jadi, air gula yang tadi telah kita masak di atas santannya. Hati-hati, kenapa mesti disaring? Biar sampah-sampah atau remah-remah dari gula merah biasanya atau gula jawanya itu tersaring ya, jadi bersih. Oke, kita angkat, kita aduk-aduk dulu sebentar. Kita masukkan daun pandan, kita masukkan garam yang tadi telah kita siapkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai santan dan gulanya itu mendidih atau kuahnya ini mendidih. Oke teman-teman, ini tadi
santan yang encer dan gulanya itu udah jadi kuah dan ini sudah mendidih. Kita bisa masukkan biji salak. Ya, biji salak yang tadi sudah dimasukkan ke air ya, sudah ditiriskan. Nah, kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan santan kentalnya. Nah, ini kita aduk-aduk terus, ditunggu juga sampai mendidih. Oke, dan ini selesai, nanti tinggal kita plating ya.